Penolakan bernuansa SARA terhadap pasangan gubernur terpilih Maluku Utara Shirley Tjoanda Sarbinsahe kembali terjadi. Kali ini dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Moluku Kieraha. Ada dua alasan kenapa mereka menolak Shirley, katanya demi menjaga hukum adat dan kepemimpinan Islam. Ini disampaikan Kapita atau Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Alting. Dua komponen itu katanya merupakan dasar tatanan masyarakat Moluku Kieraha sejak masa monarki hingga era demokrasi. Ali nyebut kalau Federasi Kerajaan Islam di Moluku Kieraha yang terdiri dari Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan berdiri di atas prinsip kepemimpinan Islam. Pemimpin di wilayah ini harus sesuai dengan hukum adat dan prinsip kepemimpinan Islam, ujar Ali. Sementara dalam maklumatnya ada 4 poin utama alasan mereka menolak pasangan Shirley Sarbin. Pertama, menolak kepemimpinan non-muslim karena dianggap nggak sejalan dengan hukum adat yang berlaku. Kedua, mereka meminta pemerintah dan partai politik untuk menghormati hukum adat dalam menentukan calon pemimpin. Ketiga, mereka meminta warga kembali memegang teguh nilai-nilai adat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Dan terakhir, mereka tegasin kalau tidak menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah bagian dari wasiat leluhur Moluku Kieraha. Menurut Ali adalah suara hati masyarakat adat yang ingin mempertahankan identitas budaya dan religius wilayah mereka. Maklumat itu rencananya bakal dikirim ke Presiden Prabowo Subianto, Menko Polhukam Budi Gunawan, dan pimpinan DPR MPR RI. Di alam demokrasi, penolakan berdasarkan SARA sangat nggak pantas dilakukan. Apalagi keterpilihan itu sudah melalui mekanisme demokrasi yang sudah sesuai konstitusi. Penolakan berdasarkan SARA hanya akan memecah belah bangsa ini. Kemenangan pasangan Shirley Sarbin memang di luar perkiraan sebagian warga Malut. Ini karena Shirley double minority. Shirley seorang non-muslim, juga berasal dari etnis Tionghoa. Sementara penduduk Provinsi Maluku Utara 75% adalah beragama Islam. Menjelang pemilihan, identitas Shirley sebagai perempuan, minoritas agama, dan etnis jadi bahan cibiran di media sosial. Di satu sisi, masyarakat Malut sangat memegang nilai-nilai adat dan agama. Tapi semua itu tidak menghalangi kemenangan pasangan Shirley Sarbin. Yang fenomenal, kemenangan mereka diperoleh dengan beda suara yang sangat jauh. Shirley Sarbin memperoleh suara 51%, sementara pesaing terdekatnya hanya memperoleh suara 25%. Secara demografi, Shirley Sarbin juga memperoleh kemenangan yang sangat telak. Mereka memenangkan 8 dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Malut. Dengan kemenangan telak itu, mengada-ngada lah kalau sebagian masyarakat muslim di sana terus melakukan penolakan. Apalagi dengan alasan SARA. Ini tentu akan menjadi tugas berat Shirley Sarbin. Bagaimana dia harus mengedukasi warganya untuk menerima keberagaman masyarakat Malut. Di samping tugas berat mereka mewujudkan janji-janji kampanye, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Malut. Yuk masyarakat muslim Malut, terima kemenangan Shirley Sarbin. Mari fokus membangun daerahnya. Keberagaman adalah keniscayaan Indonesia.